Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman mahasiswa Unpam dan mahasiswa yang lain serta khalayak umum. Ketemu lagi dengan saya secara online di pertemuan 8 Sarisik 1 atau disebut juga statistik deskriptif. Pokok bahasan saat ini adalah ukuran penyebaran ya. Ukuran penyebaran ini maksudnya adalah ukuran seberapa besarnya simpangan dari data pusat. Maksudnya adalah jarak antara titik tertinggi dengan titik terendah, terus disebutnya range, ragam varians, ada simpangan baku. Simpangan baku itu merupakan akar dari ragam varians ya. Koefisien keragaman nanti ada lagi rumusnya. Oke. Ukuran range ini berbicara masalah nilai tertinggi dan terendah saja ya. Jadi cukup range nilai tertinggi x max dikurang x min. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya mungkin sebagai perhitungan jarak saja gitu. Nanti selebihnya lanjut akan saya jelaskan jika ada materinya di sini. Nah, contoh ada sekitar 5 data. 5 data ini dari 50, 40, 30, 60, 70 kalian harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara baca data begitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak urutkan, nanti kamu bingung nih, ini apa sih? Nah, sebagai calon sarjana itu harus bisa membaca data, dan data itu dilihat bukan berdasarkan tahun atau sebagainya, tapi berdasarkan dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Baru tuh kelihatan tuh kalau datanya berdasarkan tahun atau apa ya, agak susah ya jelasinnya gitu. Oke, lanjut. Jadi jaraknya tuh X5 ke X1 itu sebesar 40. Enggak, itu ya, enggak jelas ya, enggak apa-apa. Kamu juga belajar. Sebenarnya skripsi itu sebenarnya dari hal yang mudah dulu ya. Kebanyakan mahasiswa berpikir belajar di sarjana itu terlalu mudah, yang akhirnya enggak belajar. Datang ke kampus, sekarang mah kita online ya, alhamdulillah. Datang ke kampus nggak mau belajar dari awal, dari ekonomi mikro, makro, statistik, metode dan jurusannya. Mereka kayak bypass gitu. Pengetahuannya pas skripsi bingung, Pak, saya bingung judul apa, permasalahan apa, data apa. Ya saya sebagai pembimbing juga bingung juga. Kamu tuh kayak seolah-olah tuh masuk tuh langsung bikin skripsi. Kalau kayak gitu wajar dong kamu nggak ngerti. Tapi kalau kamu dari semester awal sampai semester 7 terus bikin skripsi, buat skripsi bikin kayak orang Betawi ya, buat skripsi terus bingung gitu. Emangnya kamu nggak menjalani perkuliahan ya? Karena kan emang input dari skripsi itu kan kuliah, outputnya skripsi. Karena kan S1 sama D4 beda. Kalau D4 itu siap kerja, kalau kita siap mengambil keputusan ya dari data. Ya seperti yang dibilang sama Pak Jokowi zaman dulu sebelum jadi presiden, harus punya data gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau data itu harus menggunakan musyawarah. Karena kita adalah negara Pancasila, sesuai dengan sila keempat, permusyawaratan perwakilan. Oke, jangan sampai. Mending sih kalau pakai data. Kalau pakai perasaan doang, waduh, berarti yang dijanjiin pakai data nggak tahu pakai perasaan. Waduh, itu kontradiktif ya. Lanjut lagi ya. Nah, misalnya nih kamu dapat informasi kalau ada tenaga penjual segini: David, Eliza, Farah, Gali, Handoyo, Indah. Penjualan mereka di 2 kota itu sebesar sebagai berikut ya. Oke ya, sebagai berikut. Aduh, saya nggak bisa ngasih lurus nih karena pakai jari. Ya. Terus gimana untuk Surabaya, jaraknya berapa? Oh, Surabaya jaraknya jauh, 1.300.000 gitu.
Untuk Malang jaraknya dekat per ratus ribu. Terus apa? Ya bingung kan akhirnya. Nah itulah kelemahan menggunakan jarak. Ya, dulu kita baca. Jangkauan atau range merupakan alat pengukuran variabilitas yang sederhana sehingga alat ukur ini memiliki kelemahan. Ya, ini tidak melibatkan seluruh data. Beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan jangkauan diantaranya adalah pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas. Hasil pengukuran jangkauan sebetulnya sudah menggambarkan dispersi nilai observasi dengan cara yang paling sederhana sekali. Bila kita ingin memperoleh hasil pengukuran dispersi secara kasar dan cepat, pengukuran jangkauan itu dapat digunakan karena kesederhanaan. Oh, ini masalah waktu. Ya kalau pakai waktu, pengen buru-buru ya pakai range ya. Itu dasar yang tepat untuk variabilitas. Evaluasi jangkauan bukan pengukuran dispersi yang memuaskan, ya pasti nggak memuaskan ya, karena pengukurannya tergantung pada dua nilai. Nah, kedua nilai ini dimaksud dengan nilai ekstrim. Nah, ini yang skripsi yang dilakukan oleh senior kalian, mereka tuh statistik deskriptifnya itu cuman range maksimum minimum. Nah, dan itu punya kelemahan. Satu, mau cepat. Dua, tidak memuaskan ya. Dan akhirnya skripsi mereka nggak memuaskan gitu. Itu udah pasti. Kalau kamu lihat kalau kamu buka aja deh di skripsi di Unpam dan kamu lihat statistik deskriptifnya cuman max min. Ya kita udah tahu bahwa berarti kita udah bisa simpulkan bahwa senior kalian itu cuman hanya ingin lulus dengan cepat. Nah, itu salah satu indikator kalian tahu bahwa pengen buru-buru lulus. Nah, udah jelas. Nggak perlu lagi kita judge. Kalaupun juga mau ditanya, interview gitu. Apakah benar Anda mau lulus lebih buru-buru? Oh iya pasti. Kebanyakan begitu sih. Oke, lanjut ya. Tapi ya boleh juga kalau bikin penelitian biar nggak ada apa sih namanya tuh prasangka yang tidak baik. Oke, lanjut. Kelemahan lain dari range sebagai alat pengukuran variabilitas adalah karena range tidak memenuhi definisi untuk menjadi alat semacam itu. Seperti diketahui bahwa variabilitas menunjukkan penyebaran nilai-nilai di sekitar tendensi sentral. Dan dalam range tidak jelas petunjuk di mana letak di range itu, tidak jelas sentralnya di mana. Dan kalau kamu nanti bikin skripsi maksimum minimum itu lebih digunakan nggak pakai apa-apa ya, berarti kamu tidak jelas. Pasti nanti kalau di saat sidang ditanya pasti diam juga karena nggak jelas. Pengukurannya nggak jelas. Sedangkan kalau dalam penggunaan statistik, hal pertama yang digunakan adalah statistik deskriptif. Jadi nggak boleh tiba-tiba lompat ke statistik inferensial yang pernah dibahas di pertemuan 1. Nah, begitu ya. Ya bagaimana kamu tahu latar belakang data gitu kalau kamu nggak menggunakan statistik deskriptif? Ya kan pasti bingung. Kalau tanya kenapa mengambil variabel ini, bingung. Nah, iya pasti. Kira-kira gimana caranya? Bingung ya? Jadilah santai-santai. Oke, ukuran ragam varian. Ukuran ragam varian atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan beberapa banyak nilai data berbeda dengan nilai pusatnya atau seberapa jauh penyimpangan nilai dari data yang tersebut. Nah, ukuran varian itu rumusnya ini rata-rata nilai sebenarnya dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi n. Gitu ya. Itu populasi tuh. Kalau sampel n-nya dikurang 1 ya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif atau disebut dengan absolut ya. Berlanjut. Nilai absolut itu apa ya? Ya itu ada di matematika 1 ya. Nilai absolut. Agak susah juga kalau saya harus jelasin itu ya. Karena topiknya beda. Oke nih, secara contoh ada 5 data ya. 5 data, tentukan ragam variannya.
Nah, ya tinggal dijumlahin. 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 dibagi 5 sama dengan 50. Itu nilai rata-ratanya tuh. Bagaimana simpangannya? Simpangan atau subvarian. Ya, itu tinggal dijumlahin. 30 dikurang 50. Ya. Tahu ya, 30 ini dikurang sama 50 ini. Dikuadratkan. 40 ini dikurang sama 50 ini dikuadratkan. 50 ini dikurang dengan 50 ini dikuadratkan gitu ya. Nah, jadi baru dijumlah. Ingat ya, kalau yang seperti ini itu dijumlahkan tuh ya, yang rumus ini loh. Maaf, rumus yang ini nih. Ini pasti ada E-nya nih. E. Nah, ini E, ini E, ini E, ini E. Ya salah, ini E ya. Ya. Nah, dikuadratkan hasilnya 2,5 disebutnya varian. Nah, ini untuk varian tunggal nih. Kan kita tahu ya kalau data itu ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Nah, kalau yang dikelompokkan sama ya, pakai FI frekuensinya. Ya, nilai rata-ratanya juga dikuranginya nanti ada rumusnya sendiri. Ya, contoh ini varian ragam. Ya, varian ragam. Nah, kita pasti pakai ini dulu ya. Ini frekuensi, berarti menggunakan data kelompok. Nah, nilai rata-ratanya gimana? Yang seperti yang kemarin pernah dikasih tahu ya, kalau nilai rata-rata itu nilai tengahnya dicari dulu. 30 ditambah 39 dibagi 2 ya. Nih 30 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya adalah 34,5 ya. Oke. Coba gimana kalau yang 44,5? Kita pakai dulu ya. 40 ditambah 49 dibagi 2 ya. Hasilnya sama dengan 44,5. Begitu seterusnya ya. Baru dikali frekuensinya. 34,5 dikali 34,5 dikali 4, hasilnya adalah 138. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tinggal dicari rata-ratanya. Tahu dari mana rata-ratanya? Bisa dilihat di dalam sini ya. Ini rata-rata. Jumlah ini setelah dikali dijumlah ya. Ingat, yang E ini kan jumlah. Dibagi dengan N. Hasilnya 65,1. Nah, kalau yang ini gampang. Tinggal XI 34,5 dikurang. Oke, lanjut lagi ya. Mohon maaf ada yang telepon tadi. Malu pakai HP ya. Tinggal dijumlahin ya. Dilihat nih, dikuadratkan baru dikali frekuensi ya. 936,6 dikali dengan frekuensinya 4. Hasilnya adalah 1573,44. Masa sih? Gitu ya. Oke, lanjut deh. Biar nanti coba dihitung lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal kalian kerjakan nanti di forum diskusi. Saya akan tampilkan ini di dalam forum diskusi. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.